laba-laba gitulah, lala, ya laba-laba gitulah, masuk di dalam hidung saya berhembus, wush, hembus, wush, 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 masuk di dalam hidung saya, memenuhi kepala saya itu hangat, jadi rasanya itu kayak ada aliran roh hangat masuk ke kepala saya, itu turun perlahan, loh, apa ini kok gini, turun, tapi rasanya enak. Ayolah bang, kesinilah bang, cintai aku, kakunduang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga, ya umatnya pada pakai bahasa roh, sahabat. Dan bahasa rohnya ini tidak sama satu dengan yang lain gitu. Ya sama juga penafsiran mereka ya, tidak sama oten yang satu dengan oten yang lain. Jadi memang mereka ini penuh dengan kekoplakan, sahabat ya. Bukan perbedaan ya, tapi penuh kekoplakan gitu. Oke sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang kepenuhan roh kardus. Astaga. Ya sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang roh ya, roh di Islam dan bahasa roh di oten. Namun sebelum kita lanjut kepada bahasa rohnya oten, saya mau mengingatkan kita semua, meskipun antum semua sudah tahu ya, hanya mengingatkan bahwa pembahasan roh itu juga ada di dalam Islam. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, jadi urusan roh itu adalah urusan Allah, Tuhannya para nabi dan Tuhannya kita semua gitu ya. Sedangkan kita itu hanya diberi pengetahuan sedikit sekali oleh Allah. Misalnya pengetahuan yang sedikit itu yang Allah berikan kepada kita tentang roh itu ya, roh itu adalah nafas. Roh itu adalah nyawanya manusia. Atau bisa juga diartikan roh itu adalah jiwanya manusia. Karena manusia ini terdiri dari unsur jiwa dan raga. Jadi dia dikatakan manusia kalau roh atau jiwa atau nyawa atau nafas itu masih menyatu dalam raganya manusia. Makanya dia dikatakan manusia. Maka ketika nafas, jiwa, roh sudah berpisah dengan raga atau jasad ini, maka dia tidak dikatakan manusia lagi. Dia dikatakan sebagai jenazah atau dikatakan mayat. Ini yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 85 ini. Roh itu urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Tapi bagi oten, mereka ini adalah orang yang sangat paham dan mengerti tentang roh. Semua tentang roh, termasuk juga bahasa roh itu sendiri. Sehingga karena saking paham dan mengertinya mereka tentang roh itu, mereka juga bisa berbahasa roh. Inilah ya oten itu ya. Sering juga mereka mengatakan bahwa untuk memahami Alkitab ini atau Bible-nya mereka itu butuh bahasa roh ya. Nah, sehingga mereka mengekspresikan bahasa roh itu bermacam-macam, sahabat. Seperti berikut ini.
Iya, ini dia bahasa roh yang pertama daripada Oten ini yang bunyinya seperti laba-laba ya. Laba-laba laba-laba Jadi kalau bahasa Inggrisnya spider 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 gitu ya. Astaga. Astagfirullah. Nah, ini yang pertama. Kopla, ya kopla lah ya, masa enggak. Nah, yang kedua, ini unik lagi nih bahasa rohnya, sahabat. Coba nadanya. Ada tata. Yuk. Ta 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 ta. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Nah, kalau yang pertama tadi itu bunyinya laba-laba, yang kedua ini namanya tata-tata, sahabat. Tata-tata-tata-tata-tata-tata. Astaga. Saya jadi curiga, sahabat. Ya, mungkin ini orang yang sedang berbahasa roh ini adalah salah satu peserta audisi dangdut waktu ini ya. Nggak lolos ya. Karena yang diajarin dengan yang dilakukan itu beda bunyinya gitu. Yang diminta pelatih atau jurinya itu ada cengkoknya gitu ya. Ta 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 ta. Yang dia lakukan Makanya micin itu dikurangin. gitu. Aduh, ten. Ini yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi laba-laba ya mungkin karena waktu kecil suka main dengan laba-laba, maka bahasa rohnya ya juga laba-laba. Karena yang kedua ini suka nonton audisi dangdut ya tata-tata-tata ya bahasa rohnya tata-tata-tata juga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Saya rasakan Tuhan mulai bergerak, saudara. Saya rasakan Tuhan mulai menyentuh hati, saudara. Saya rasakan Tuhan mulai bergerak, saudara. Saya rasakan pengurapan itu mulai mengalir. Pengurapan itu mulai mengalir. Pengurapan itu mulai mengalir, saudara. Terima dengan iman, saudara. Terima dengan iman, saudara. Terima dengan iman. Saya rasakan kuasa Tuhan mulai bekerja. Saya rasakan kuasa Tuhan mulai bekerja. Terima, saudara. Terima, saudara. Terima, saudara. Hilallah bata pasakarala pasakarala pasakara. Hilallah bata. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Tuhan. Turun Tuhan hadirat-Mu. Turun Tuhan pengurapan-Mu. Oh, hampiri setiap kami. Urapi setiap kami. Jamalah setiap kami, Tuhan. Jamalah setiap kami, Tuhan. Jamalah setiap kami. Jamalah Tuhan. Jamalah setiap kami. Jamalah Tuhan. Jamalah setiap kami. Oralah bata. Melenggang mata-mata. Pasakalala. Goyang pijak-pijak. Hilallah bata. Hilallah bata. Goyang pijak-pijak. Sama. MU ini sebenarnya klub apa sih? Sebetulnya klub Melawak United ini adalah kelompok lenggang patah-patah, goyang pica-pica, sahabat. Iya, kalau yang pertama tadi karena sering bermain dengan laba-laba ya bahasa rohnya laba-laba, ya kan. Yang kedua ya karena sering nonton dangdut ya tata-tata gitu. Yang ketiga karena sering goyang lenggang patah-patah, goyang pica-pica ya
bahasa rohnya juga lenggang patah-patah goyang pica-pica gitu. Astagfirullahaladzim. MU ini memang klub. Astaga. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat ada nggak ya? Oh, ada. Berikut yang keempat. Lorina akan terjatuh ayo moria sekali Lorina aku peringatkan engkau Urabaya Raboya berhati-hatilah engkau anak-anakku Maya Raboya Sandarabo ya Raboya Sandarabo jangan engkau membuat Aiken Morina ya Raboya kelompok-kelompok Urabaya inade Morina di luar Aiken Morina Radabos Lori bidil ai bidil minori Radabos hambaku yang aku pilih naik Lori Borsa ini bidil Rabos Lori bidil inade bidil Lori Borsa ketika engkau berkubu anak-anakku inambori Lori Borsa penyusupan ini bidil Borsa akan masuk kuning mora dari Lori Borsa ini bidil Borsa Lori engkau tidak dapat bisa ini bidil Borsa melihat dengan murni pekerjaan aku Tuhan Alamu engkau akan menantang apa yang aku pilih Aiken Maya Rahones Lori Borsa Reborsi kini Moria Borsa Malang Arsenal. Nah, yang keempat ini baru saya tidak tahu dengan siapa dia bermain waktu kecil dulu. Ya kalau yang pertama tadi kan laba-laba, maka bahasa rohnya kan laba-laba. Yang kedua karena suka nonton dangdut, ya tata-tata. Yang ketiga karena suka goyang lenggang patah-patah pica-pica, ya bahasa rohnya gitu juga. Nah yang keempat ini apa? Apa yang ditontonnya? Apa kebiasaannya? Apa yang disukainya waktu kecil? Dan apa yang dia makan? Saya tidak tahu. Makanya bahasanya ini lain daripada yang lain seperti dunia lain ya. Astaga. Aduh, ada aja ya. Ya, tapi sahabat semuanya, kan sudah 4 itu ya. Ya, ndak perlulah saya hadirkan yang kelima ya sahabat. Karena sudah ada 4 dan keempatnya itu beda-beda. Sekarang kita tanya pakar bahasa roh itu sendiri. Ya, ada juga Oten yang ngaku pakar bahasa roh. Makanya dia sudah membuat yang namanya Kamus Besar Bahasa Roh, KBBR ya. Ya, siapa dia? Langsung saja kita simak penjelasannya. Bla 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 artinya Tuhan Yesus baik. Oh, Catat yang Tuhan Yesus baik. Yang kedua, siki. Yang kedua, artinya Tuhan Yesus ajaib. Ingat ya, tadi bla 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 itu Tuhan Yesus baik, siki itu Tuhan Yesus ajaib. Itu yang sering gitu, yang sering. Dan yang ketiga, siki laba-laba. Gitu ya. Yang ketiga, itu artinya Tuhan Yesus luar biasa. Oh, Ingat ya, ini dihafalkan itu, jelas. Itu harus belajar bahasa. Jadi dari bla 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 itu artinya Tuhan Yesus baik, siki itu artinya Tuhan Yesus ajaib, dan siki laba-laba itu Tuhan Yesus luar biasa. Dan satu lagi yang sering kita dengar itu apa? Sikuraba. Itu artinya Tuhan Yesus mulia. oh, Itu inilah yang keempat hal inilah yang sering selalu kita dengar di gereja-gereja. Gelar apa MU musim ini? Gelar Konami Cup aja. Ya, jadi menurut pakar bahasa roh ini dari keempat orang tadi itu hanya ada satu orang yang benar ya. Yang pertama tadi yaitu yang laba-laba ya. Jadi arti siki laba-laba menurut pakar bahasa roh ini adalah Yesus Maha Kuasa. Aduh. Yang mau tak mau, suka tak suka, ya Oten harus terima kan.
dan kita pun mau tak mau, suka tak suka harus tertawa. Astaga. Ya, ini sangat menghibur sekali sahabat semua. Banyak lagi sebetulnya ini ya, cuman cukuplah 4 ini. Dan terakhir, nah ini yang terakhir. Terakhir ini untuk penyempurna ya. Karena belum afdol rasanya video kita ini kalau belum dihadiri orang yang pernah mengalami yang namanya jamahan roh, sehingga dia juga berbahasa roh, yang pada saat itu katanya dia tidak tahu itu bahasa apa, tapi itulah yang menyebabkan dia itu murtad katanya ya. Katanya dia, tapi kata adiknya ndak. Astaga. Oke, langsung saja sahabat. Kita simak testimoni dari Murtadin Odong-Odong. Mengucapkan bahasa lain yang saya waktu itu nggak ngerti. Dalam hati saya, orang itu merasakan, Pak. Orang-orang ini ngomong apa? Nggak ngerti. Seperti ini. Lala-lala-lala. Ya laba-laba-laba. Itulah. Masuk di dalam hidung saya, berhembus. Wush. Hembus. Wush. 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 Masuk di dalam hidung saya, memenuhi kepala saya. Kepala saya itu hangat. Jadi rasanya itu kayak ada aliran yang roh hangat masuk ke kepala saya. Itu turun perlahan. Loh, apa ini? Apa ini kok gini? Apa ini kok gini? Turun. Tapi rasanya enak. Ayolah bang, kesinilah bang, cintai aku. Kakunduang. Jadi sahabat, si lalalababa itu masuk melalui hidungnya, gitu ya. Lalu turun ke leher, turun, ya tapi rasanya enak gitu ya. Inilah kesaksian Kapunduang ini. Ya, tapi terhibur lah ya, sangat terhibur malah. Ya, kita doakan sajalah mereka ini selalu sehat walafiat ya, supaya kita terhibur terus dan hormon kebahagiaan kita tentunya semakin kuat, dan yang tak kalah pentingnya adalah hormon iman dan Islam kita semakin kuat kepada Allah. Oke sahabat semuanya, demikian bahasa roh Kapunduang Asam ini. Sampai jumpa di bahasa roh Kapunduang lebih asam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai udel akan udelnya bolong. Ya Rip, burung nuri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang Murnado banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Perlahan. Loh, apa ini? Apa ini kok gini? Apa ini kok gini? Turun. Tapi rasanya enak. Ini parah nih.